Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu yaqin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka antal arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il barid 'inda dhama. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini, di hari yang berkah ini insyaallah di yaumul Jumat, ya hari Jumat ini, dan di tempat yang juga insyaallah barokah ini, yaitu di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala rahmatnya, mencurahkan segala keberkahan kepada ilmu yang akan kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan dan meridhoi kita semuanya, serta terus membimbing kita dalam kehidupan kita ini untuk selalu berada di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahi dengan berbagai keberkahan dari langit dan dari buminya, dan kita semua sebagai penghuni di negeri ini mudah-mudahan dilindungi dari makar-makar musuh-musuh kita, makar-makar musuh-musuh Islam yang selalu berpikir siang dan malam untuk menghancurkan dinul Islam di negeri kita dan dimanapun. Ya. Tak lupa kita juga selalu mendoakan saudara kita, dan saya juga berpesan pada jamaah semua, jangan lupa setiap hari setelah sholat untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, di mana hari-hari ini mereka kembali dibombardir dengan masif. Ya. Kemarin-kemarin bagaimana Ustadz? Ya masih. Tapi beberapa hari ini agak lebih berat lagi gitu, meningkat serangannya oleh Zionis Israel di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan Zionis Israel ini. Mudah-mudahan Allah tenggelamkan mereka, ya, sehingga tidak tersisa satu ekor pun gitu dari mereka, ya, mudah-mudahan. Karena apa yang mereka lakukan itu sudah di luar dari peri kemanusiaan, ya. Mereka sudah tidak segan-segan membunuh siapapun, anak kecil, bayi, semuanya disikat habis. Ya, nggak ada dalam sejarah perang kok melakukan seperti itu tuh nggak ada. Ya, baru ini kejadiannya. Dan kita juga doakan saudara-saudara kita, semoga Allah SWT berikan kesabaran, berikan kekuatan, dan Allah sembuhkan yang sakit, dan Allah terima yang syahid-syahid. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah sekalian, kita ingin melanjutkan pembahasan kita, di mana pada kesempatan yang lalu majelis kita telah membaca pembahasan bab pertama dari kitab At-Tauhid, ya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau dahulu kita menggunakan Kitabul Iman, kami melihat bahwa pembahasan Kitabul Iman kok kami rasa kurang sesuai dengan jamaah yang ada di sini. Maka kita gantikan kepada kitab Tauhid. Temanya sama-sama membahas tentang iman, sama-sama membahas tentang tauhid, dan mudah-mudahan ini lebih mudah dan lebih aplikatif, ya, sehingga ilmu yang mudah-mudahan kita dapatkan ini benar-benar menjadi penerang, ya, bagi kehidupan kita, khususnya terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya iman kita menjadi kokoh, menjadi kuat, ya, karena memang di
dibangun di atas ilmu, dibangun di atas pemahaman, ya. Bahwa kita tahu bahwa keimanan itu nggak akan kuat, nggak akan kokoh kalau tidak ditopang dengan ilmu dan pemahaman. Makanya orang bisa jual iman gara-gara supermi sebungkus 2 bungkus. Kenapa? Saking lemahnya. Ya, imannya itu seperti kerupuk. Ya, ditekan sedikit aja sudah ambiar. Ya. Suaranya toh yang keras gitu ya. Kalau kerupuk itu kan begitu. Semakin dia suaranya renyah itu semakin enak. Nah, iman kita itu bukan kerupuk. Nah, iman kita harusnya iman baja. Mau ditekan dengan tekanan seberat apapun maka dia tetap istiqomah, terus bertahan. Ya. Sebagaimana imannya para sahabat dahulu yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW, ya, mereka menghadapi berbagai tekanan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tetap istiqomah, mereka tetap kuat. Bagaimana untuk bisa mencapai iman-iman demikian? Wallahu alam, kita bisa tidak mencapai seperti mereka, tetapi setidaknya kita berusaha, ya, kita berupaya untuk mencapai kekuatan keimanan kita sebagaimana mereka. Mudah-mudahan Allah taufikkan itu semuanya buat kita semuanya, insyaallah. Baik jemaah sekalian, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa di bab pertama pembahasan dari kitab ini, beliau Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan dalam hal ini memberikan satu bab pembahasan seputar permasalahan al-inhiraf fi hayatil basyariyah, penyelewengan di dalam kehidupan manusia. Nah, penyelewengan dalam kehidupan manusia itu apa saja dan bagaimana bentuk-bentuknya di dalam masalah akidah tentunya. Kemarin sudah, mudah-mudahan masih ingat semuanya. Kita menceritakan sedikit tentang awal daripada perjalanan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ini sejak bapak kita dahulu yaitu Adam alaihissalam. Itu Allah tidak kemudian membiarkan kita dalam keadaan jahil. Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala rahman dan rahimnya, dengan segala kasih sayangnya kepada manusia itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia itu ilmu. Dan itulah yang kemudian menjadikan nilai daripada Adam ini, ya, makhluk yang satu ini yaitu manusia ini menjadi sangat mulia. Ya. Jadi dalam sebuah ayat Allah menyebutkannya, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan, ya, anak keturunan Adam. Kemudian Adam alaihissalam sendiri juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu. Makanya setelah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Adam, di dalam surat Al-Baqarah itu Allah ceritakan bahwa wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Adam al-asma, nama-nama. Kan sudah kita katakan bahwasanya dasar ilmu yang paling mendasar itu apa, Bu? Nama. Ya, nama. Kalau nggak bisa ngasih nama, kita nggak akan bisa berkembang pengetahuan kita. Ya, ini namanya apa? Tisu. Karena sudah tahu namanya, sehingga kita mudah tahu fungsinya apa, membuatnya juga bagaimana dan sebagainya kita tahu. Ya, ketika dia sudah kita tahu namanya. Coba kalau nggak tahu namanya, ini apa? Ini tahu ini apa? Semua akan bilang nggak tahu, gitu ya. Karena nggak ada nama, gitu ya, akan bingung. Makanya nama itu jadi penting. Ya, nah, kita bisa lihat bagaimana para penemu bahan-bahan kimia itu ketika mereka menemukan satu bahan kimia, maka mereka akan berusaha untuk memberinya kode ataupun nama, sehingga dari nama dan kode itu bisa mereka kombinasikan bahan-bahan tersebut untuk dikembangkan menjadi bahan-bahan atau barang-barang yang lain. Ya, dari bahan ini nanti bisa jadi sampo, bisa jadi sabun, ya kan? Kemudian bisa jadi macam-macam lah, ya, barang-barang yang kemudian bisa kita nikmati dalam kehidupan manusia. Ini manfaat pertama daripada nama, dan ilmu pertama yang saat Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada Adam adalah al-asma. Wa 'allama Adamal asma. Ya. Makanya saat kita juga mau berilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang harus dipelajari? Nama-namanya.
Nama-namanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-Asmaul Husna. Kalau mau tahu, mau kuat imannya sama Allah, ya harus mau mempelajari tentang nama-nama Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahil asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik. Al-Husna itu nama-nama yang terbaik. Dan itulah nama-nama yang paling baik buat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sumber yang kita dapatkan nama-nama tersebut? Dari kitabullah, ya, dari firman-firmannya sendiri saat Allah mengenalkan tentang dirinya sendiri, ya. Karena sumber ilmu adalah Allah. Maka mau berilmu tentang Allah ya kita harus ngambilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyampaikan nama-nama itu pada kita. Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan seterusnya. Ya, ada semua dalam kitabullah dan sebagiannya nanti disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Mungkin sebagian tidak ada di dalam kitabullah tetapi disampaikan melalui hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sendiri tidak mungkin mengucapkan suatu hadis kecuali karena itu adalah wahyu. Paham ya? Jadi kalau mau kenal Allah juga nama-nama. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang awal penciptaan Adam alaihissalam ini bisa dilihat nanti dibaca kalau di rumah ya dalam surat Al-A'raf ya ayat 11 sampai 25 ada di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan di surat Thaha ayat 115 sampai 123. Ya ada panjang sekali. Dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang bagaimana upaya iblis ya syaitan untuk apa? Menyelewengkan Adam alaihissalam. Ya kan? Kisahnya itu ada di situ disebutkan, diceritakan bahwa iblis saat itu sangat benci pada Adam, iri dan dengki pada Adam alaihissalam. Lalu kemudian ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, ya, wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Dia mengabaikan perintah Allah untuk sujud pada Adam, lalu kemudian dia sombong. Kenapa dia tidak mau? Karena kesombongan dirinya dan juga karena dia ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia nggak mau. Dia nggak suka sama Adam dan sampai hari ini iblis dan anak turunannya bersumpah untuk menjadi musuh kita semuanya. Untuk memusuhi Adam dan anak turunannya. Kita semua anak turunan Adam kan? Ada yang bukan anak turunan Adam? Insyaallah semua kita satu turunan, ya. Semua satu keluarga, yaitu satu bapak, yaitu Adam alaihissalam. Maka semua kita dimusuhi oleh iblis dan anak turunannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga mengingatkan kepada kita tentang itu. Ya, inna syaitana kana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Allah sudah kasih tahu itu sama kita. Dan ceritanya juga diceritakan sama kita di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Fattakhiduhu aduwwa, maka jadikan dia sebagai musuh. Jangan malah dijadikan sebagai teman. Ya, kebanyakan kita masih jadikan setan malah jadi teman. Bisikannya kita terima, masukan-masukannya. Ya. Yuk kita maksiat begini, kita pun ayo, gitu ya. Akhirnya terjerumus kita kepada dosa-dosa. Sebagaimana dahulu apa? Syaitan menyelewengkan bapak kita dan ibu kita, sehingga kita yang harusnya hari ini tinggalnya di surga, harusnya di pengajian di surga nih, ya. Tapi akhirnya harus pindah ke Manahan sini pengajiannya di masjid sini. Kalau enggak kita pengajian di surga, ya. Cuma gara-gara itu saat itu kita akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ya bahwa Adam akhirnya dikeluarkan dari surga, ya, kemudian dikembalikan atau diletakkan di dunia, di bumi dengan segala kesulitan-kesulitannya. Ya, sengsara hidup di dunia ini, ya. Banyak hal kita harus berjuang mati-matian, ekonomi juga seperti ini. Ya, kalau kita enggak ora obah ya ora mamah. Ya, kalau di surga ora obah mamah terus. Kalau di surga begitu. Makanya tidak ada, kan kemarin kita sebutkan bahwa surga itu isinya tidak ada kesulitan. Ya. Sampai diceritakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qutufuha daniyah. Petikan-petikan buahnya itu dekat. Ya.
Al-Imam Ibnu Katsir itu sampai meriwayatkan ya, pendapat bagian para mufassir itu menyampaikan bahwa di surga itu saking semuanya serba mudah, kita ngelihat ada buah kok, ya Allah itu kok kelopok kok ya enak ya. Itu pohonnya akan mendekatkan kepada kita dan tinggal kita ambil. Saking kemudahannya. Ya. Diminum kok kurang enak, berubah rasanya jadi enak sesuai yang kita inginkan. Itu surga. Surga. Apa iya atau tak? Orang percaya? Kalau nggak percaya ke sana aja segera Bu. Insya Allah kita berbicara surga ini berangkat dari informasinya Rasulullah SAW dan juga informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Shadiqul Masduq, yang paling jujur, yang maha jujur, yang tidak mungkin berbohong. Ya, makanya kita percaya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan demikian. Ya. Itulah surga, itulah kampung halaman kita sebenarnya. Tapi kemudian kita kenapa kok tiba-tiba terdampar di kota Solo ini? Kemudian hidup kita juga jadi seperti ini, ya? Karena syaitan. Saya cuma mau mengingatkan kita semua bahwa memang kita harus dendam dan benci sama mereka. Jangan sampai disu. Nah, kemudian yang kedua juga saya harus ingatkan, setan itu jamaah sekalian ada jin dan ada manusia. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi-nabi itu musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Gitu Allah bilang. Ya, apa yang mereka lakukan? Yuhi ba'duhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Mereka akan membisik-bisikkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain itu zukhrufal qaul. Zukhrufal qaul itu ucapan-ucapan, omongan-omongan yang seakan-akan indah, diperindah, tapi semua itu menipu, menjerumuskan kita kepada keburukan. Seakan-akan indah, kita dibuai dengan kata-kata indahnya, omongan indahnya, angan-angan indahnya, tetapi sebenarnya di situ ada kebinasaan dan ada kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zukhrufal qawli ghurura. Ya. Makanya kita di surat An-Nas, insyaallah semua hafal. Kita diajarkan untuk berlindung dari godaan syaitan kan di situ surat itu ya kan? Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan waswas, bisikan-bisikan al-khannas. Al-khannas adalah nama syaitan di sebagian tafsir, atau disebutkan bahwa itu adalah syaitan. Bisikan-bisikan syaitan itu tadi. Zukhrufal qaul, ya, yang masuk ke dalam hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang itu semua membisik-bisikan di dada-dada manusia. Ya. Di hati kita, maksudnya masuk ke dalam hati kita, ngajak kita maksiat, ngajak kita benci sama Allah, ngajak kita nyalah ke Allah. Ya, sekarang ini ngajak kita nyalah ke syariatnya Allah. Itu ketinggalan zaman, sekarang sudah modern. Syariat itu untuk 1500 tahun yang lalu, sekarang nggak cocok. Dikiranya Allah nggak tahu dengan kemodernan zaman sekarang. Padahal kemodernan yang nanti akan datang, yang Anda belum tahu sekarang ini gitu ya. Allah sudah tahu semua. Ya. Dan Allah hadirkan syariat ini kompatibel dan sesuai dari zaman ketika dia diturunkan sampai nanti yaumul qiyamah. Akan sesuai. Ya, itu hebatnya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ada orang-orang sekarang ini yang kemudian merasa syariat Allah itu enggak sesuai. Ya, itu semua adalah apa? Hasil dari alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lalu Allah bilang apa? Minal jinnati, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Berarti ada setan manusia, ada setan jin. Kalau setan jin nggak kelihatan, setan manusia tengklengkeng di mana-mana. Ya, saat ini ya banyak sekali. Ada yang mengajak manusia untuk hidup dalam kefoya-foyaan angan-angan. Bentuknya nanti ada penyanyi-penyanyi, ada binatang-binatang film, ada apalagi nanti bentuknya yang orang dibawa untuk lalai. Ya, lihat itu lagu-lagunya penyanyi-penyanyi itu bawa pada syahwat, bawa pada mengingatkan pada perzinahan.
ya putus asa gara-gara putus cinta sama manusia. Anda diputus cinta sama manusia itu biasa saja, orang mukmin itu diputus cinta sama manusia ya sakit tapi cepat selesai. Yang penting jangan putus cinta sama Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu cintanya yang paling dalam adalah kepada Allah. Maka jangan cintai siapapun kecuali karena Allah. Ya. Nah, saya mau cintai suami saya, Bu, mau cintai istri saya, Ustaz, bagaimana? Ya cintailah dia karena Allah. Ya. Kalau cintanya karena Allah, insya Allah keluarga itu akan langsung indah sekali. Ya. Tapi kalau cintanya karena fisiknya, ujungnya ganteng apa, ayu, ya, itu nanti sebentar sudah hilang. Hilangnya bukan karena hilang kecantikan atau ketampanannya, mungkin masih ada. Bosan. Ya, kurang apa itu? Artis-artis itu cantiknya dan gantengnya. Tapi 3 bulan cerai, 2 bulan cerai. Ngopo bosan. Karena yang dicintai fisiknya. Tapi kalau yang dicintai karena Allah, kalau kita karena Allah nggak akan mau dia nikah sama orang itu. Ya, kenapa? Karena mencintai karena Allah itu berarti karena taatnya pada Allah Subhanahu. Saya mencintai Anda karena Anda adalah hamba Allah yang saleh atau yang saleh. Ya, maka selagi ada Allah dan selagi ada kesolehanmu atau kesolehanmu, maka cintaku akan semakin tumbuh. Nah, begitu. Sehingga kehidupan berkeluarga itu akan menjadi sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali. Nah, begitulah iman itu mengarahkan kita pada kehidupan kita sendiri. Ya. Efek itu semua bisa hilang gara-gara pengaruh daripada siapa? Syaitan-syaitan manusia ini yang harus hati-hati. Ada setan-setan manusia yang modelnya adalah para pemimpin tawaghit seperti Fir'aun yang memaksa rakyatnya untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Fir'aun yang sebenarnya yang pada zaman itu dan Fir'aun yang berikutnya yang sampai hari ini. Ya, ada orang-orang sampai hari ini itu dia namanya bukan Fir'aun tapi kelakuannya Fir'aun. Ya, mengikuti mereka memaksa rakyatnya untuk ingkar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memaksa rakyatnya untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rakyatnya yang istiqamah, ya, menjalani imannya dengan baik, ya, dekat dengan masjid, malah dicurigai. Ngomong kayak ini masjid terus. Wah, bahaya, teroris ini. Tapi kalau ada rakyatnya yang sobone tempat-tempat maksiat dengan berbagai sarana maksiatnya yang akan mengantarkan mereka kepada menjadi para kriminal, itu malah dianggap aman. Oh, ini apa? Oh, tiap hari mainnya ke sana, main apa? Oh, sukanya minum khamr, sukanya main perempuan, karaokean, apa dan sebagainya. Aman. Aman gimana? Ini Fir'aun ini, ya, pemimpin-pemimpin seperti itu Fir'aun. Sama dulu di eranya Fir'aun dulu juga seperti itu. Kalau ada Bani Israel itu yang taat pada Allah, ya, mengikuti ajaran Musa, pasti ditangkap. Ya, pasti ditangkap. Dituduh macam-macam. Ya, dituduh apa istilahnya itu syirdimatun qalilun, gitu bahasanya Al-Qur'an. Ya, itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, sebenarnya mereka ini adalah sekelompok kecil yang bikin onar. Begitu, ya. Sama kan? Sekarang juga seperti itu. Nah, ini syaitan-syaitan manusia dalam bentuk penguasa-penguasa atau ala Fir'aun. Ya, dan bentuk-bentuk lain banyak sekali. Makanya kita harus waspada, bisa membaca semua ini. Ya, di mana proses ini terjadi bersama dengan perjalanan al-inhiraf fi hayatil basyariyah. Penyelewengan yang terjadi pada kehidupan manusia. Ya. Adam alaihissalam diciptakan, Allah berikan ilmu, Allah ajarkan tauhid, tiba-tiba kemudian tergelincir gara-gara syaitan. Ya. Dan ketergelinciran terbesar yang beliau sampaikan di sini adalah apa? Dosa syirik. Itu ketergelinciran yang paling parah dari kehidupan manusia. Makanya dosa syirik itu menjadi dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, kullu bani Adam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi.
Semua anak Adam itu dilahirkan di atas fitrah. Apa itu fitrah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, kemudian beliau membaca sebuah ayat, yaitu di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Ya, di mana beliau saat itu mengaitkan atau menyambungkan kata fitrah yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu, maksudnya hidupmu, hadapkan kepada ad-din yang lurus. Apa itu? Dinul Islam. Ya. Arahkan hidupmu itu dengan tata cara hidup yang lurus, yaitu tata cara hidupnya al-Islam. Lalu Allah bilang apa? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah hadirkan pada manusia. Manusia itu di fitrah kehidupan dia itu adalah dengan tatanan cara hidup ala al-Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, itulah fitrah yang Allah tentukan pada umat manusia, yang menjadikan fitrahnya itu di atasnya, di atas dinul Islam. Itu yang benar. Ya. Maka tentang keyakinan pada ketuhanan sejak zaman Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu semua satu, yaitu la ilaha illallah. Itulah fitrah manusia. Ya, intinya di situ. Lalu kemudian soal syariat yang berubah-ubah, Ustaz, kalau dulu kan umat-umat sebelum kita wanitanya belum ada kewajiban jilbab. Kalau belakangan ada kewajiban jilbab, lah itu Allah turunkan syariat itu berbeda sesuai dengan perkembangan zaman, karena kondisi manusia bisa berubah. Bani Israel dulu itu diharamkan makan lemak. Kalau jenengan saya gini, sate rano lemaknya lah dulu. Ya kan? Kita mau lemaknya, mau apanya silakan dimakan dari binatang yang kita sembelih, asal nyembelihnya atas nama Allah. Kalau mereka enggak boleh. Ya. Sebelum turun ayat khamr, ya, orang masih minum khamr, masih boleh. Ya, tapi kemudian terakhir karena terjadi yang sholat baca al-kafirun nggak selesai itu, imami, ya, wala arum mata'budun la antum abiduna ma'bud wala antum ma'budun. Usah ngajak bolak-balik gitu ya, makmum deh, kok suwe-suwe kok gini. Ternyata rodok konslet gara-gara habis, ya, masih ada pengaruh itu. Akhirnya Allah turunkan untuk melarang. Artinya syariat berubah karena sebuah situasi dan kondisi perkembangan demi kemaslahatan kehidupan manusia itu sampai kepada nanti akhir zaman. Dan hari ini syariat itu sudah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Syariatnya begini, wanita pakaiannya begini. Ya, laki-laki pakaiannya begini. Hubungan antara wanita dan laki-laki diatur, pembatasan. Boleh hubungannya tapi pada batas-batas tertentu. Kalau lewat ini tidak boleh. Kenapa? Supaya tidak terjadi zina. Karena nanti kalau terjadi zina maka akan terjadi kerusakan dalam kehidupan manusia. Jadi semua itu ditata sesuai dengan zaman. Kalau ini dijalani dengan baik, maka manusia akan terjaga hidupnya di atas fitrahnya, sehingga tidak rusak. Ya. Kalau logika gampangnya, ada Ustaz Bakar Basir itu selalu mengatakan begini. Kalau mau tahu tentang bagaimana cara hidup manusia dan ngatur hidup yang paling baik, ya harus bertanya kepada penciptanya. Karena yang paling tahu untuk membuat aturan sebuah ciptaan adalah sang penciptanya. Ya, HP ini, ya, siapa yang paling tahu cara untuk memeliharanya? Ya, pabriknya. Ya kan? Jangan yang mengeluarkan buku panduan cara pemakaian dan pemeliharaannya adalah pabrik HP-nya. Apa mereknya? Saya nggak mau nyebut merek, nanti dikira endorse, ya. Merek A umpamanya, maka pabrik merek A inilah yang akan mengeluarkan buku panduan untuk menjaga alat ini, karena dia yang menciptakannya, dia yang paling tahu. Jangan nanti HP, ya, kemudian kita ambil buku petunjuknya ambil dari pabrik tahu. Pabrik tahu bilang tahu supaya tahan lama direndam air. Kita pun begitu ya, kita rendam air HP kita. Apa yang terjadi?
rusak. Lalu kita nyalahin pabrik. Apa ini pabrik? HP-nya nggak bagus gini ya? Ya dengan pakai buku petunjuk pabrik tahu. Itu kan untuk urusan tahu, bukan untuk urusan hati. Jangan salah. Makanya sekarang pun sama. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling tahu untuk membuat aturan supaya hidup manusia itu terjaga dengan baik, sesuai dengan fitrahnya, tahan lama, ya kan? Hidupnya menjadi maslahat. Yang paling tahu siapa? Allah yang penciptanya. Ya, maka Allah turunkan aturan-aturan itu semua. Itu namanya syariat. Ya, itu namanya syariat. Allah turunkan hukum-hukumnya, yang ini halal, yang ini haram, kamu jangan begini, kamu harus begini, semuanya jelas supaya hidupnya sesuai dengan fitrah, jangka panjang sampai akhir hayatnya nanti berada di atas fitrahnya. Sama, kalau kita mau tahan ya alat ini, HP ini tahan lama, baca buku petunjuk dari pabrik. Kita mau tahan lama sesuai fitrah hidup manusia, baca petunjuk dari Allah. Apa itu? Allah turunkan buku petunjuk, itu namanya Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Al-Qur'an Allah turunkan sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya kan? Petunjuk bagi seluruh manusia dan petunjuk-petunjuk tata cara hidup mereka, wal furqan, pembeda mana yang benar dan mana yang salah, supaya kita nggak kesandung-sandung hidup kita ini. Kalau nggak pakai Al-Quran, sandung-sandung, sebentar keselimpet riba, sebentar kesandung khomer, sebentar kejeglong zina. Ya, kalau nggak mau dibimbing dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu menjadi buku petunjuk untuk menjaga fitrah manusia, supaya manusia tidak terjerumus pada penyelewengan tadi. Ya, nah inilah perjalanan kehidupan manusia. Kemudian pada aslinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan Adam alaihissalam di dunia ini, pada saat itu ya Adam dengan Hawa tinggal cuma berdua. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak keturunan. Ya, berkembang terus semuanya diajarkan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian ketika berkembang biak, jumlahnya semakin banyak, ya, mereka tidak lagi tinggal di satu tempat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu menurunkan pembimbing. Siapa? Nabi. Siapa Nabi setelah Adam alaihissalam? Idris. Ya, Idris. Makanya Idris itu dia bukan rasul, tapi nabi. Saat itu tugasnya hanya membimbing manusia, mengarahkan mereka untuk tetap di atas ketauhidan kepada Allah. Ya, saat itu belum banyak maksiat, kaumnya belum banyak, hanya dibimbing saja. Yuk ibadah, yuk tauhid terus sebagainya. Sampai sepeninggal beliau, manusia mulai semakin berkembang. Kemudian apa? Syaitan mulai bergerak. Bagaimana cerita awalnya kemudian terjadi penyelewengan manusia kepada kesyirikan, yaitu manusia dibisiki oleh syaitan untuk membuat berhala dengan memanfaatkan nama-nama orang-orang soleh. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Nuh di Al-Quran, ya, surat Nuh ayat berapa itu ayatnya? Saya itu kalau nomor ayat itu ya orang Ustaz, kalau nggak seperti Ustaz Adi Hidayat saya. Ayat 23, okay? Ayat 23. Kalau Ustaz Adi Hidayat 23, sebelah kanan, sebelah kiri, agak tengah, dikitnya ke atas. Nah, itu istimewa ya, putar. Baik. Ayat 23 surat Nuh itu Allah SWT menyebutkan wa qalu la tadrunna waddan wa la suwa'a wa la tadrunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, dan mereka berkata, janganlah kalian tinggalkan Waddan, Suwa'an, Yaghuthan, Ya'uqan dan Nasr. Ada 5 nama di situ ya. Waddan, Suwa', Yaghut, Ya'uq, Nasr. Nah, di situ kalau kita baca tafsiran ayat ini ada kisah yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, beliau menceritakan tentang siapa mereka ini. Mereka ini adalah nama-nama orang soleh sebelum Nuh alaihi salam. Ya, nama-nama orang soleh. Ya, kiai, ya,
orang-orang yang pada saat itu Masya Allah orang itu hormat sama mereka karena kesolehan mereka. Sebelum Nuh alaihissalam ada. Lalu kemudian bersama perjalanan waktu, dulu orang-orang soleh ini ya dijadikan panutan oleh mereka, oleh manusia. Namanya orang soleh dijadikan panutan. Terus kemudian mereka ya bersama dengan umur mereka meninggal. Dan umur orang-orang dulu itu panjang-panjang. Ya, Nabi Adam itu dikatakan umurnya berapa? Ada yang mengatakan 3.000 tahun, ada yang mengatakan umurnya 1.000 tahun. Ya, Nabi Idris pun juga seperti itu. Ya, hampir-hampir pokoknya 1.000 tahun lah. Ya, kalau kita sekarang kan 70 tahun sudah dijauh-jauh malaikat. Ya. Kalau dulu masih belum, masih 70 tahun itu wah seger-segernya orang. Ya. Terus Nabi Nuh alaihissalam umurnya berapa? Wallahu a'lam bishawab, beberapa yang menyebutkan umurnya adalah 1050-an. Ya, karena beliau diangkat menjadi nabi umur 40 tahun, lalu beliau berdakwah itu katanya sekitar 1000 tahun. Ya, berarti kan 1050 lah kira-kira. Atau ada yang mengatakan tidak 1000 tahun karena yang 40 ketika diangkat nabi lalu beliau dakwah 950 tahun. Ya. Kira-kira segitulah. Kita sekarang kalau umur 1000 tahun kita jadi apa? Allahu a'lam bishawab ya. Kalau dulu ya umur 1000 tahun itu masih bikin kapal ya. Masih kuat. Umur 700 tahun, 800 tahun beliau masih kuat bikin ya. Masya Allah. Baik. Nah, sebelum Nabi Adam lagi, Nabi Nuh alaihissalam ada 5 orang soleh. Ada 5 orang soleh namanya Waddan, Suwa', Yahud, Ya'uq, Nasr. Lalu 5 orang soleh ini disenangi oleh orang. Ya, orang itu melihat mereka sebagai ini adalah inspirasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka selalu mengajak pada ibadah dan sebagainya. Ya, akhlaknya juga Masya Allah baik. Sampai kemudian mereka meninggal. Ketika mereka semua sudah meninggal, manusia seperti kehilangan pegangan. Di sini syaitan mulai masuk. Mereka bilang pada orang pada saat itu, wah ini kita sudah ditinggalkan orang-orang soleh. Alangkah baiknya kita membuat apa yang bisa mengingat mereka. Cobalah dibuat gambar-gambarnya. Ya, pasang tuh di mana-mana, di jalan-jalan, dipasang di rumah, di mana, ya. Supaya ketika kita melihat gambarnya itu kita terinspirasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik enggak itu? Masih baik, masih baik. Walaupun ini awal dari sebuah bahaya. Ya. Lalu berjalannya waktu sekian generasi, ya. Orang semakin lemah di dalam belajar ilmu tauhid, belajar ilmu iman dan sebagainya, semakin tidak punya ilmu, semakin sibuk dengan urusan dunia, ya. Syaitan masuk tahap 2-nya. Sekarang itu orang melihat gambar itu udah enggak ngefek. Ya. Orang dulu melihat gambar itu udah ini fotonya bukan foto ya, gambar biasa ya. Gambarnya Pak Wada, Pak Suwa', Pak Yahud, ini Masya Allah ya, mengingatkan pada ibadah. Tapi sekarang orang melihat itu udah biasa karena tiap hari udah dilihat. Lalu akhirnya mereka bikin sesuatu yang lebih ngefek. Apa? 3 dimensi. Apa? Patung. Dibuatlah patungnya. Lalu pasang tuh di tempat-tempat orang ramai supaya mereka melihat seakan-akan orang-orang ini masih hidup abadi dengan kita. Ya. Akhirnya dibuatlah patung-patungnya. Patungnya Pak Wada, patungnya Pak Suwa', Pak Yahusa, ya, ditaruh di pasar, orang lihat, wah ini orang mau nipu di pasar bilang tuh lihat patung, oh iya, ayo kita taat sama Allah, nggak boleh tipu, nggak boleh apa, begitu awalnya. Terus berjalan dengan waktu, patung pun semakin orang membesar-besarkan patung, syaitan membisikkan lagi. Kamu tahu nggak patung-patung itu? Ini adalah orang-orang soleh. Di zaman-zaman sebelum kamu, orang-orang dahulu luar biasa. Dulu mbah-mbah kamu itu kalau mau minta sama Allah itu mendekat ke patung itu. Mendekat ke patung itu kenapa? Karena ini adalah patung dari hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Maka kalau kamu mintanya mendekat pada patung itu, nanti doa kamu akan semakin dikabulkan oleh Allah. Nah, mereka karena nggak punya ilmunya sedikit, ya, malas pengajian, gitu ya. Akhirnya kemudian percaya saja dengan bisikan-bisikan itu. Akhirnya mereka datang kalau mau berdoa mendekati patung-patung itu.
merasa bahwasanya kalau berdoa di dekat patung itu semakin ijabah sama Allah Subhanahu wa taala, karena mendekat pada yang mereka anggap dicintai oleh Allah, padahal itu yang dibenci oleh Allah. Terus berjalan fisik doa saja masih belum disembah. Berjalan dengan waktu, generasi-generasi berikutnya doanya sudah semakin semangat mendekat pada patung dan merasa bahwasanya patung itu keramat, merasa patung itu membawa berkah, ya, merasa membawa pada diijabahinya doa dan seterusnya. Syaitan pun mulai menusukkan menyuntikkan racunnya. Kalian tahu dulu mbah kalian itu, ya, leluhur kalian itu dulu kalau minta sama Allah itu selalu menyebut namanya bulan dalam doa-doa mereka. Ya, jadi kalau mau minta ke sana doa pada Allah Subhanahu wa taala sambil kemudian minta kepada melalui dia. Mulailah terjadi peribadatan kepada selain Allah. Disitulah awal mula kejadian kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh umat manusia. Menggunakan patung. Ya. Dan kisah ini ternyata berulang sampai hari ini. Ya, detailnya gimana jenengan sudah paham sendirilah, ya. Bagaimana sekarang itu, ya, ada orang-orang yang mengajak kita untuk berdekat-dekat, kalau berdoa mendekati kuburan, kalau berdoa mendekati menyebut nama kiai-kiai tertentu, ya. Itu dulu pernah terjadi, sudah terjadi zaman dulu itu. Ketika saat itu kemudian manusia sudah mulai semakin banyak melakukan syirik, dan itu semua tadi yang tadinya patung-patung orang-orang soleh, kata Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas, tadinya patung-patung orang soleh, jadi berhala-berhala yang disembah. Sampai kemudian disembah semakin diyakini membawa kepada keijabahan doa dan sebagainya, sampai mintanya kepada patung-patung itu. Maka Allah utus seorang rasul, bukan lagi nabi. Karena rasul dan nabi itu bedanya apa? Nabi adalah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan bimbingan dari Allah untuk diamalkan oleh dirinya, dan dia mengajak pada yang di sekitarnya. Tapi kalau rasul, dia mendapatkan wahyu dan perintah untuk membawa perubahan pada umatnya kembali kepada tauhid. Makanya diutus rasul pertama adalah siapa? Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu rasul yang pertama. Dan rasul itu biasanya menghadapi ujian berat, karena dia harus menghadapi kaum yang biasanya ketika beliau diutus itu kaumnya sedang dalam keadaan jahiliyah ataupun dalam keadaan terjerumus pada kemaksiatan, syirik, dosa-dosa dan sebagainya. Ya, makanya para rasul-rasul yang diutus, ya, mereka membawa peringatan-peringatan supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya berat, Bu. Ketika itu, ya, itu diceritakan detail di dalam surat Nuh itu. Ya, sampai di dalam surat Nuh itu beliau sudah dalam posisi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tuh sudah berdakwah pada mereka, tapi mereka enggak mau mengikuti aku. Ya, enggak mau mengikuti aku. 1000 tahun aku berdakwah pada mereka enggak mau mengikuti. Hancurkan ajalah kaum ini. Nabi Nuh itu sudah. Ya, tapi setelah dakwah 1000 tahun, kalau kita sekarang dakwah 3 hari umatnya enggak mau ngikut, terus dilaknati, dipisui, diapa dan sebagainya. Ini mental dai zaman sekarang. Jangan nanti kita bilang Nabi Nuh hancur putus asa, minta sama Allah supaya menghancurkan, masuk kita nggak boleh. Loh, enggak, beliau 1000 tahun. Lah itu dakwah berapa hari? Ya kan? Kadang-kadang sebagian dai sekarang itu juga seperti itu penyakitnya. Ini urusan kami ya di belakang layar ya. Saya harus mengingatkan teman-teman dai kadang-kadang begitu cepat bosan dan kemudian cepat putus asa ketika mendakwahi orang. Ya. Nabi Nuh setelah dakwah lama, bayangkan berdakwah 1000 tahun, pengikutnya cuma 80-an orang. Ya. Coba 1000 tahun bagi 80 berarti berapa sih? 10 tahun sekali dapat 1 orang pengikut. Ya. 1 orang yang mau mendengarkan. Dakwahnya beliau itu ketika beliau dakwah, wahai umat manusia, janganlah menyembah itu Tuhan-Tuhan itu bukan berhala-berhala, itu bukan Tuhan. Yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mentauhidkan Allah. Kaumnya apa? Tutup telinga. Ya. Makanya di dalam surat Nuh itu dikisahkan
Nabi Nuh sendiri yang menceritakan ya, di dalam bagaimana Allah ceritakan itu, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Dan aku itu ya Allah, ketika setiap kali mendakwahi mereka akan menjadikan jari-jari mereka itu di telinga-telinga mereka, menutup, nggak mau dengar. Ya, sama orang-orang zaman sekarang kan sama. Kalau ada ustaz ngasih pengajian peringatan, mereka bilang, "Halo, nggak usah sok munafik lah ustaz, nggak usah begini lah ustaz. Sudahlah, kami sudah nggak perlu mendengar semua itu." Kalau zaman dulu modelnya begini, kalau sekarang gininya pakai lisannya. Sama, kejadiannya sama. Setan itu nggak punya strategi lain, Bu. Percaya sama saya. Cuma mengulang saja. Cuma kita ini yang kurang pinter. Kenapa kok kurang pinter? Karena nggak mau membaca sejarah ini semua. Makanya kenapa saya tekankan masalah ini, karena memang syaitan itu dia hanya mengulang-ulang saja, menggoda kita itu dengan cara-cara mengulang saja. Strateginya sama, tetapi dia hanya mengembangkan dengan cara-cara pengembangan sedikit, lalu kita ketipu sama mereka. Ya, soal bagaimana dijerumuskan pada riba, bagaimana dijerumuskan pada zina, bagaimana dijerumuskan pada syirik, bagaimana dijerumuskan menjadi kafir, bagaimana semua itu sama sebagaimana kaum-kaum semua terdahulu sudah diceritakan semua di dalam Al-Qur'an. Dan itulah hikmah dan tujuan mengapa Allah membawa kisah-kisah kaum-kaum sebelum kita buat kita dalam rangka untuk apa? Untuk kita pelajari supaya kita tahu, oh ini dulu pernah terjadi loh. Oh ini dulu tuh pernah terjadi begini, dan sekarang saya seakan-akan mengulangi itu. Nah begitu, harusnya kita mengambil pelajaran dari kaum-kaum sebelum kita, di mana kisah-kisah semua itu menjadi inspirasi buat kita untuk apa? Jangan sampai kita terjerumus pada lubang yang sama, kekufuran dan keingkaran pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah ketika itu didakwahi oleh Nabi Nuh, mereka tidak mau, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membawa keputusannya. Apa keputusannya? Ya sudah, semua dihancurkan. Ya. Wahai Nuh, bikinlah kapal. Akhirnya beliau biasa mena wa ta'ala bikin kapal. Ya, bikin kapalnya di atas bukit. Coba kalau sekarang ada orang bikin kapal di atas bukit, kira-kira siapa kan? Mungkin jenengan akan ikut ketawai juga. Kalau saat itu jenengan hidup loh ya. Kan ini kita di zaman sekarang. Kalau saat itu hidup, bisa-bisa kita ikut ketawai Nabi Nuh. Kayak ngopo, gawe kapal di dulu. Ya. Bikin kapal nih. Weh, Nuh, bikin kapal tuh di laut, bukan di atas ini. Nabi Nuh mengingatkan, ini akan datang bencana besar. Allah memberitahu padaku akan datang banjir besar semua, maka aku diperintahkan buat kapal ini. Mereka ketawa, ya Allah, Nuh, ya. Kok kayak gitu toh ya Nuh, gitu ya. Bukan cuma sampai di situ, bahkan kaumnya saat itu mengganggu dia dan merusak kapalnya. Tapi beliau terus sabar, ya. Sampai kemudian pada harinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa pasangan-pasangan binatang yang ada, dan seluruh kaumnya naik ke dalam kapal. Karena perintah Allah sudah akan terjadi. Maka beliau pun membawa binatang-binatang, ya, sepasang itu naik semuanya. Ya. Saya tidak tahu cerita detailnya gimana, terus Nabi Nuh pas mau bawa harimau itu dia mau ditangkap. Pulau kan banyak ininya. Ya saya tidak tahu kisah detailnya. Yang jelas Allah menceritakan secara umum bahwa saat itu beliau membawa binatang-binatang itu sepasang. Untuk apa? Untuk meneruskan keturunan. Dan manusia yang beliau bawa pada saat itu umatnya hanya sekitar tidak lebih dari 100-an orang yang ikut di situ. Naik kapal, begitu naik di kapal, nunggu hujan turun, air dari bumi keluar, dari langit turun, ya, sehingga kemudian banjir begitu cepat. Dan para ulama, walaupun di situ ada sedikit perbedaan pendapat para ulama, apakah banjir saat itu terjadi di seluruh bumi atau hanya terjadi di sebagian bumi saja, gitu ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, ar-rajih saat itu adalah yang mengatakan wilayah yang ada manusia. Pokoknya saat itu manusia sudah habis. Yang tinggal hanya Nuh dan kaumnya. Apakah saat itu seluruh bumi sudah dihuni manusia ataupun belum? Saya juga belum melakukan penelitian itu, terus terang saja. Tapi intinya pada saat itu adalah wilayah-wilayah yang ada manusia karena semuanya habis, tinggal Nuh dan kaumnya. Ya. Lalu kemudian
Jadi kehidupan itu seperti di-reset oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu, ya. Dinolkan lagi, lalu kemudian yang ada hanyalah Nuh bersama kaumnya, yaitu orang-orang soleh yang bersama dengan beliau. Lalu berjalanlah ya kehidupan manusia generasi demi generasi sampai berikutnya. Apa yang terjadi? Apakah mereka terus istiqomah di atas tauhid? Enggak. Manusia rusak lagi, Bu. Kenapa? Karena setan pun bergerak lagi. Lihat, mereka bekerja keras terus dan tidak akan berhenti sampai nanti hari kiamat. Makanya kita harus hati-hati. Mereka nggak pernah putus asa. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala hancurkan, sudah habis, yang tinggal hanya orang-orang Nuh dan kaumnya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya setan pada saat itu putus asa. Waduh, aku kerja siang malam, dalam sesaat oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan semua, habis. Putus asa harusnya. Tapi saat itu dia tidak putus asa. Ya. Apa yang dia lakukan pada saat itu? Menggoda lagi manusia. Nuh alaihissalam meninggal, ya. Manusia pun mulai diganggu lagi untuk kemudian mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu sampai berkembang kesyirikan dan kemudian Allah pun tidak henti-hentinya mengutus para nabi dan rasul supaya manusia itu tetap diusahakan untuk tetap berada di atas ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah utus Nabi Ibrahim, ya. Kemudian anak keturunannya yang nabi-nabi juga, baik dari yang istrinya Sarah alaihissalam dan juga atau yang dari Hajar, yang kemudian keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi dan rasul diutus terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing nabi-nabi itu menghadapi ujian berat di dalam dakwahnya. Semua dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, dengan masing-masing. Sampai kepada kalau kita berbicara tentang bagaimana di Jazirah Arab Allah Subhanahu wa taala memilihkan seorang nabi yang membawa kepada tauhid kembali ketika eranya sudah pada saat itu dipenuhi dengan kesyirikan. Ya. Bagaimana di Mekah itu awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam, di mana tempat itu tadinya adalah berpenghuni orang-orang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, kok belakangan kemudian menjadi orang dipenuhi dengan jahiliyah kesyirikan. Bahkan sampai Ka'bah itu sendiri yang merupakan simbol ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala, sampai pada ketika Rasulullah SAW diutus dan membersihkan kota Mekah, ya, mengalahkan kota Mekah, lalu membersihkan berhala yang berada di Ka'bah itu jumlahnya lebih dari 360-an berhala. Ya, nah itu nanti ada kisahnya, insya Allah saya ceritakan nanti pada pertemuan yang akan datang. Ya, ini sebagai sejarah buat kita. Gunanya untuk apa, Bu? Supaya kita paham, oh manusia itu diselewengkan oleh syaitan itu dengan cara demikian. Karena memang babnya sudah membahas tentang al-inhiraf fi hayatil basyariyah, penyelewengan di dalam kehidupan manusia. Setelah beliau nanti menceritakan soal ini, baru kemudian kita akan membahas satu persatu apa saja jenis-jenis penyelewengan yang ditawarkan oleh syaitan kepada manusia yang harus kita waspadai dan kita hindari supaya ketauhidan kita tetap murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu dahulu pada kesempatan hari ini, ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keistiqomahan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ketauhidan kita dan kemurniannya sampai kepada akhir hayat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita mukmin, mukminah, muslim, muslimah, dan taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.